Ya, mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Sobat Aviasi. Selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrol seputar aviasi. Senang sekali saya Diah Destiana, host pada pagi hari ini akan menyambut Sobat Aviasi semua. Apa kabar Sobat Aviasi? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya, amin. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara menjadi bagian dari mitra bandara serta upaya dalam peningkatan standar pelayanan di Bandara PT Pranoto Samarinda. Nah, kira-kira apa saja sih tips dan triknya untuk menjadi bagian dari mitra usaha di bandara? Dan juga upaya apa saja dalam peningkatan standar pelayanan di Bandara PT Pranoto Samarinda akan dibahas bersama narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama dari BLU Kantor UPBU Kelas 1 APT Pranoto Samarinda. Sobat Aviasi, mari kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Denny Armanto. Sebelum saya memberikan pertanyaan untuk Bapak, mohon izin Bapak untuk bisa memperkenalkan diri dahulu agar Sobat Aviasi bisa mengenal Bapak untuk lebih jauhnya. Ya kan Pak? Silakan Pak. Selamat pagi Sobat AAP. Perkenalkan saya Denny Armanto, Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Badan Layanan Umum Kantor PBU Kelas 1 APT Pranoto Samarinda. Udah itu saja ya Pak ya. Kalau gitu kita lanjut langsung ke pertanyaannya Pak ya. Jadi, baiklah karena pembicara kita telah hadir bersama kita semua, untuk sesi pertama beliau akan membahas topik kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara menjadi bagian dari mitra bandara serta upaya dalam peningkatan standar pelayanan di Bandara PT Pranoto Samarinda. Pertanyaan pertama adalah apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat tugas dan fungsi dari Seksi Pelayanan dan Kerjasama di Bandar Udara? Baik, jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa Badan Layanan Umum Kantor PBU Kelas 1 APT Pranoto merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kebetulan kita per bulan Februari tahun 2003 kemarin sudah menjadi Badan Layanan Umum. Nah, tugas dan fungsi khususnya Seksi Pelayanan Kerjasama, yang pertama memastikan bahwa pelayanan di terminal, pelayanan di Bandar Udara APT Pranoto berjalan dengan lancar, memastikan bahwa semua peralatan yang berada di terminal, di kargo, khususnya peralatan-peralatan yang untuk menunjang pelayanan kepada penumpang pada saat beroperasi, semua peralatan bisa dioperasikan secara baik. Nah, selain itu juga, selain memastikan peralatan beroperasi dengan baik, kami juga memastikan pelayanan terminal selalu terjaga dengan menyiapkan petugas-petugas seperti petugas informasi yang memberikan informasi kepada penumpang, petugas-petugas tata terminal yang memastikan bahwa tidak terjadi antrian di counter check-in, memastikan juga bahwa ketersediaan troli tersedia ketika penumpang mau berangkat maupun penumpang yang datang di Bandara APT Pranoto. Selain itu juga ada juga bagian dari tugas kami untuk memastikan bahwa bandara ini bersih, lingkungannya bersih, dan juga ketersediaan air bersih juga untuk di toilet bisa digunakan oleh pengguna jasa. Selain itu juga petugas kami juga memastikan bahwa tenan-tenan di bandara itu menggunakan bahan makanan yang layak konsumsi, yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan bagi pengguna jasa bandara. Dan selain itu juga, selain tugas memberikan pelayanan, memastikan bahwa menjaga kebersihan terminal, kami juga memiliki tugas untuk mencari atau mencari mitra-mitra bandara yang akan berusaha di bandara menjadi baik itu usaha food and beverage, retail maupun usaha-usaha lain yang mungkin bisa
diusahakan di bandara untuk membantu menunjang kegiatan yang di Bandara APT Pranoto Samarinda. Itu saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan setelah menjadi Satuan Badan Layanan Umum, apa yang menjadi perbedaan dengan Satker UPBU baik dari segi tarif maupun pelayanan? Oke, setelah menjadi Badan Layanan Umum, tarif yang digunakan untuk jasa bandar udara itu akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, dalam hal ini karena kami baru ditetapkan kemarin di bulan Februari tahun 2003, proses untuk perubahan tarif masih diproses di Kementerian Keuangan. Nah, saat ini kami masih menggunakan tarif yang berlaku menggunakan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016. Nantinya ketika tarif tersebut sudah ditetapkan akan digunakan di Bandara APT Pranoto Samarinda. Selain itu juga salah satu perbedaannya dengan menjadi Badan Layanan Umum, kami bisa lebih fleksibilitas menggunakan anggaran untuk meningkatkan pelayanan di Bandara APT Pranoto Samarinda. Itu saja ya Pak ya. Ya. Ini untuk yang pertanyaan ketiga. Selama menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama, apa saja inovasi pelayanan yang telah dilakukan dan bagaimana dengan rencana-rencana ke depannya dalam peningkatan kualitas pelayanan di Bandara PT Pranoto Samarinda? Ya, jadi pelayanan di bandara itu sesuai Permendikbud nomor 41 tahun 2023 ada 3, yaitu pelayanan kepada pesawat udara, pelayanan kepada penumpang, maupun pelayanan terhadap barang pos dan kargo. Nah, untuk itu kami Badan Layanan Umum UPT APT Pranoto Samarinda itu berupaya meningkatkan pelayanan. Contohnya di tahun kemarin kita sudah menyiapkan 2 unit Garbarata. Unit Garbarata, terus juga di tahun 2023 juga kita menambah beberapa fasilitas di terminal khusus untuk memberikan pelayanan kepada penumpang, yaitu dengan menyediakan working space, kita menyediakan fasilitas smoking area di luar terminal untuk penjemput atau pengantar penumpang. Kita juga mempercantik ruang tunggu, juga mempercantik counter check-in kita, dan juga saat ini kita menggunakan digitalisasi untuk kepentingan pelayanan di bandara. Contohnya untuk survei kepuasan masyarakat kita menggunakan, khususnya untuk menjaga kebersihan di toilet, kita menyediakan fasilitas survei digitalisasi untuk toilet kita. Nah, dan juga saat ini juga kita sudah mempunyai website kita aptpranotoairport.id. Mungkin nanti Sobat AP bisa mengunjungi website aptpranotoairport.id. Untuk pertanyaan keempat, pola atau tahapan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menjadi bagian dari mitra usaha Bandar Udara PT Pranoto Samarinda? Nah, pertanyaan keempat ini Pak yang paling banyak ditanya sama pengusaha-pengusaha yang ada di Samarinda ya, tentunya akan dijawab oleh Bapak Denny. Oke, jadi kalau ada mitra Sobat AP yang mau berusaha di Bandara APT Pranoto, kita memang bisa bekerja sama dengan beberapa badan usaha maupun perorangan untuk food and beverage, retail, untuk pengelolaan kargo, untuk yang lain-lain ya, seperti jual pakaian, kebutuhan-kebutuhan lain yang memang dibutuhkan penumpang ketika mau berangkat di bandara. Nah, untuk menjadi mitra, syarat-syaratnya harus ada. Yang pertama, yang jelas bahwa badan usaha atau perorangan tersebut terdaftar di OSS punya milik pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi Samarinda. Jadi nanti setelah terdaftar di OSS akan terbit nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini harus disampaikan ke kami dengan melampirkan di surat permohonan untuk menjadi mitra. Dan juga taat pajak. Jadi perusahaan atau perorangan yang berusaha di APT Pranoto Samarinda harus melampirkan bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir
di dalam surat permohonan tersebut. Dan juga nanti mitra juga bisa membuat desain tenan, booth dan lain-lain untuk tempat usaha, dan nanti desain tersebut akan dievaluasi oleh teman-teman di unit bangunan. Dievaluasi apakah sudah sesuai dengan estetika, bahan bangunan yang digunakan, tidak berbahaya untuk penumpang dan lain-lain. Oke. Nah, nanti setelah desainnya disetujui, baru akan keluar izin prinsip untuk berusaha di Bandara APT Pranoto Samarinda. Nah, ketika izin prinsip sudah keluar, akan diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan kegiatan pemasangan booth, pekerjaan-pekerjaan lain dalam hal persiapan untuk berusaha di Bandara APT Pranoto Samarinda. Nah, setelah itu baru bisa berusaha di Bandara APT Pranoto Samarinda dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang ada di bandara. Contohnya beberapa ketentuan mungkin terkait dengan penggunaan barang-barang berbahaya ya, barang-barang berbahaya seperti penggunaan bahan-bahan keras yang bisa digunakan untuk melukai orang, terus juga benda-benda tajam, gunting, pisau, itu ketentuan itu harus tidak boleh bisa dibawa kemana-mana. Jadi memang diikat menggunakan rantai. Nah, itulah salah satu persyaratan yang ada yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Dan selain itu juga mungkin wajib menyediakan apar untuk antisipasi kalau terjadi kebakaran di tempat usaha mitra tersebut. Mungkin itu sekilas syarat-syarat untuk berusaha di Bandara APT Pranoto tersebut. Kalau misalnya kita mau berusaha, Pak, kira-kira menghubunginya kemana? Oke, di kita ada namanya unit pengembangan usaha. Unit pengembangan usaha ini baru dibentuk di tahun 2024. Mungkin nanti bisa menghubungi unit pengembangan usaha ataupun unit pelayanan kerjasama Bandar Udara APT Pranoto Samarinda. Nanti mungkin nomor telepon unit pelayanan kerjasama bisa dicantumkan di IG-nya Bandara APT Pranoto Samarinda. Nah, kebetulan untuk nomor telepon unit usaha yang ingin bermitra bekerja sama dengan Bandara APT Pranoto sudah ada di link Instagram, bisa diklik di bio-nya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang kelima. Dalam tahun ini sudah ada pembukaan 2 rute baru, yaitu Makassar dan Denpasar. Apa kedepannya akan ada pembukaan rute-rute lainnya yang dilayani oleh Bandara APT Pranoto? Bisa diterangkan nggak Pak, kira-kira bagaimana proses penentuan rute yang dilayani oleh bandara? Ya, di tahun ini kita ada pembukaan rute Makassar dan Denpasar. Nah, untuk pembukaan rute kita tentunya melalui beberapa hal ya. Yang pertama, kita pasti minta pendapat dari masyarakat atau pengguna jasa di Samarinda. Kita melakukan survei mall, ke calon penumpang yang ada di bandara, ke instansi pemerintah di kota Samarinda maupun provinsi Samarinda. Nah, hasil survei tersebut kita rangkum dan kita sampaikan ke airline terkait ya, yang mungkin nanti menjadi tujuan kita untuk membuka rute. Kita sampaikan hasil survei tersebut untuk jadi bahan pertimbangan untuk airline membuka rute. Selain itu juga kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Samarinda untuk membantu menjadi penghubung dari bandara ke airline dalam rangka pembukaan rute. Salah satunya ketika kemarin angkutan lebaran, Pak PJ Gubernur juga menyampaikan ke penumpang bahwa pemerintah provinsi siap membantu Bandara APT Pranoto untuk pembukaan rute-rute baru. Nah, mudah-mudahan di tahun ini ada rute baru lagi ya, yang akan dibuka insya Allah dalam waktu dekat ya. Sekarang masih dalam proses pengurusan izin di Direktorat Hutan Udara. Itu rute Banjarmasin dan Tarakan. Kedepannya juga nanti kita akan mencoba membuka untuk pengembangan destinasi wisata, rute ke Maratua, dan juga ada rute ke Manado dan Semarang. Wow, lumayan banyak ya targetnya. Semoga bisa tercapai Pak ya secepatnya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Langkah atau upaya apa yang dilakukan untuk mendukung pelayanan sebagai bandara penopang IKN? Yang kita lakukan dalam mendukung
IKN, antara lain kita berbenah diri dengan meningkatkan fasilitas. Seperti di tahun ini kita ada kegiatan peningkatan kapasitas runway, yaitu pekerjaan overlay dan juga penambahan apron seluas 55 kali 100 meter persegi, sehingga nanti kapasitas daya tampung apron kita bertambah. Yang saat ini ada 8 parking stand, mungkin nanti bisa bertambah menjadi 11 parking stand dengan pekerjaan penambahan apron di tahun ini. Selain itu juga sudah diusulkan juga untuk penambahan juga 2 unit garba rata. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin itu kira-kira untuk yang sudah dilakukan Bandara APT Pranoto dalam menopang IKN. Nah, itu ya Pak, jawabannya Bapak Teni tadi. Semoga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sekiranya pengen tahu nih apa aja upaya yang dilakukan Bandara PT Pranoto dalam melayani penumpang yang ada di Bandara PT Pranoto. Dan akhirnya kita telah memasuki seksi pengundian. Pemenang 1 unit sepeda listrik penumpang rute Samarinda Bali pada periode pertama atas kerjasama dengan mitra bandara, PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Samarinda, PT Pupuk Kaltim, PT Pama Persada Nusantara, PT Bumi Sarana Indonesia, PT Banjarsari Catering, dan PT Salim Suryapon. Untuk perwakilan dari mitra bandara, PT Banjarsari Catering dan PT Bumi Sarana Indonesia dimohon untuk mengundi pemenang 1 unit sepeda listrik. Mana ini pengundiannya? Banyak juga namanya ya. Wow. Ini adalah nama-nama dari penumpang tujuan Samarinda, Bali pada periode pertama yang dari penerbangan pertama di tanggal berapa nih? Penerbangan pertama kemarin. Penerbangan pertama perdana dari Super Airjet ke Bali kemarin, Pak. Tanggal berapa, Pak? Lupa ya. 26 ya. Nah, ini dari pihak Banjarsari dan Warung Soto Nikmat bisa masuk, yang akan mengundi salah satu pemenang yang akan memenangkan sepeda listrik. Boleh, boleh. Silakan, dari Pupuk Kaltim juga hadir. Boleh diambil. Iya, kekecilan ya. Tempatnya apa? Kita boleh ganti pakai tas aja ya. Maaf ya, Sobat Aviasi. Gimana, Pak? Tapi nggak bisa di ini sampai bawah dong, Pak. Iya, dimasukin sini aja ya, biar kita fair ya. Tapi ini semua nama-namanya ada ya, guys ya. Semuanya habis. Ini diaduk dulu ya, biar kecampur semua dan nama-namanya siapa saja penumpang yang menuju Denpasar melalui Bandara PT Pranoto. Udah? Ini dikasih ke siapa, Pak, untuk pembacaan? Langsung dibuka aja. Langsung dibuka aja ya. Bisa di zoom namanya. Siregar Abrit. Ya, tepuk tangan untuk pemenang periode pertama Samarinda, Bali, Denpasar atas nama Bapak Siregar Abrit Siregar. Atas nama Abrit Siregar, penumpang Super Airjet tujuan Denpasar, Bali. Pemenang periode pertama, 1 unit sepeda listrik. Enggak. Dan pemenangnya akan diumumkan secara resmi di Instagram APT Pranoto Airport. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Foto dulu, bawa yang namanya.
Ya, terima kasih. Mari, terima kasih. Bulan depan nanti diuji lagi. Ya. Akhirnya kita telah berada di penghujung acara Ngopi Pagi, ngobrol seputar aviasi. Terima kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Denny Armanto yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh sobat aviasi yang telah hadir dan menyimak dengan antusias dalam live kita pagi ini di Ngopi Pagi, ngobrol seputar aviasi. Terima kasih kepada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Samarinda, PT Pupuk Kaltim, PT Pama Persada Nusantara, PT Bumi Sarana Indonesia, PT Banjarsari Catering, dan PT Salim Suryapon. Sampai jumpa di Ngopi Pagi, ngobrol seputar aviasi selanjutnya. Saya Diah Destiana undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.